Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, perikop pembacaan kita pada saat hari ini, pagi hari ini, adalah sebuah catatan khas Lukas. Kenapa saya katakan dia merupakan catatan khas Lukas? Karena dari ketiga penulis Injil, termasuk di dalamnya Lukas yang bicara tentang saat ketika Yesus di hadapan Pilatus, kemudian saat ketika Yesus dijatuhi hukuman mati, di situ hanya Lukas yang memperlihatkan, membuat catatan terkait dengan perjalanan Yesus mulai dari hadapan Pilatus sampai ke Bukit Golgota. Kalau kita perhatikan, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Lukas yang menuliskan catatan terkait dengan apa yang terjadi ketika Yesus pergi dari mulai tempat Pilatus hingga ke Bukit Golgota. Hanya Lukas. Ya, hanya Lukas. Dan catatannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu untuk kita lihat bersama adalah apa yang tampak atau terlihat pada ayat yang ke-27. Ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31. Di sana dikatakan, Ibu Bapak Saudara, sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, catatan atau pertanyaan bagi kita adalah mengapa hanya Lukas yang bicara tentang apa yang terjadi dalam perjalanan Yesus mulai dari pengadilan Pilatus sampai dengan Bukit Golgota. Lalu apa yang Yesus maksudkan dengan ketika dia bicara dengan para perempuan yang menangisi dia dengan mengatakan kepada mereka, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Apa sebenarnya menjadi persoalan, Ibu Bapak Saudara, sehingga Lukas menulis catatan ini? Dan apa tujuan dari penulisan ini terkait dengan komunitas di mana surat Lukas ini dialamatkan? Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa catatan awal bagi kita bahwa komunitas Lukas adalah komunitas non-Yahudi yang sedang mengalami kelesuan iman. Kenapa dikatakan kelesuan iman? Karena mereka pada saat itu sedang berharap atau begitu berharap akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi ketika mereka menunggu dan ternyata Tuhan belum datang kembali, maka kemudian ada orang yang tetap berharap. Tetapi ada juga orang yang mulai lesu imannya. Mereka mulai berpikir bahwa Yesus ini tidak akan pernah datang lagi. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu membuat mereka menjadi tidak lagi bersemangat dalam melakukan tugas sebagai saksi-saksi Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui tulisan-tulisannya, Lukas ingin menolong orang percaya dalam komunitasnya untuk memiliki pengertian yang baik tentang iman Kristen. Dan salah satunya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terlihat dalam perikop kita pada saat pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perikop kita pada pagi hari ini, mari perhatikan bersama pada bacaan kita di ayat yang lanjutan ayat tadi yang saya sudah baca, yaitu di ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-31. Dikatakan di sana, "Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami."
Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat ayat 28 sampai 30, kita akan melihat di sana bahwa Yesus mengatakan kepada mereka untuk menangisi, meratapi nasibmu. Ada saat ketika engkau menyesal karena engkau memiliki anak, menyesal karena engkau memiliki keturunan. Ya. Kenapa Yesus mengatakan ini, saudaraku? Ini merupakan sebuah ungkapan untuk pada nantinya para perempuan ini akan menangisi nasib Yerusalem. Mereka akan menangisi atau meratapi akan Yerusalem. Dan mengapa demikian? Mari lihat ayat 31. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ibu bapak saudara, ayat 31 ini merupakan kiasan. Kiasan tentang apa? Kayu hidup itu, saudaraku, melambangkan orang yang benar. Dalam konteks ini, orang yang benar. Gitu ya. Nah, sedangkan kayu kering melambangkan akan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang gemar melakukan kejahatan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus mau mengkritik. Dia mau mengatakan, saudaraku, ya, kalau saja orang yang berbuat benar saja, mereka mau untuk menjatuhkan, mereka berani untuk menjatuhkan, mereka berani untuk memberikan penghukuman walaupun mereka tidak dapat alasan ataupun kesalahan dari Yesus. Apalagi orang-orang yang memang berbuat kejahatan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus mengungkapkan hal ini dicatat oleh Lukas dengan jelas bahwa sesungguhnya Lukas mau bilang begini, saudaraku, melalui pernyataan Yesus. Ya, jangan pernah kamu menolak, ya, mempercayai akan Yesus yang akan datang untuk kedua kali. Karena sama seperti orang-orang Farisi yang menolak Yesus pada saat penghakiman atau pengadilan Pilatus. Orang-orang Farisi, para ahli Taurat yang memberikan pernyataan-pernyataan palsu, tuduhan-tuduhan palsu, dan yang menuntut supaya Yesus dihukum mati. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka juga akan mendapatkan penghukuman yang berat, seperti halnya orang-orang yang menolak Yesus dan meminta kematiannya di hadapan Pilatus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah pada saat pagi hari ini, ketika saudara dan saya akan masuk dalam penghayatan sengsara Yesus, derita kematian Yesus melalui perjamuan kudus, maka saudara dan saya diingatkan beberapa hal. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mempercayai Tuhan Yesus adalah berarti saudara dan saya melakukan setiap perintah Tuhan dalam hidup kita. Taat dan setia pada Tuhan. Ya, itu adalah wujud ciri dari orang yang melakukan atau adalah orang yang adalah anak-anak Allah, pengikut-pengikut Kristus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, saudara dan saya dituntut untuk betul-betul memperhatikan akan setiap firman Tuhan. Ya, ketika saudara dan saya melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar kehendak Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, sebenarnya saudara dan saya sedang menolak Yesus Kristus. Dan hukumannya, saudaraku, jelas. Kita akan menerima hukuman kematian yang kekal. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita masuk dalam perjamuan kudus sebentar, maka kiranya saudaraku kita melihat ini bukan hanya sebagai sebuah rutinitas ketika saudara dan saya setiap tahun masuk dalam perjamuan kudus Jumat Agung sebagai warga Sidi Jemaat. Tapi mari lihat, hayati betul akan sengsara Yesus untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga ketika kita makan roti dan minum anggur, maka ada sebuah komitmen yang kita buat dalam hati kita untuk kita menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh hidup berkenan kepadanya.
Saudaraku, mari hayatilah perjamuan kudus dan mari hidup dalam ketaatan kepadanya, agar kehidupan kita boleh menjadi kesaksian bagi sesama kita. Amin. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang demikian bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk,
Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang maha kuasa, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini, yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, maka marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah melekatkan hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesama, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu.
yang kami pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai harga tebusan untuk menyelamatkan kita. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Anggur dalam cawan yang kami pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah dan bagikanlah. Ambillah dan bagikanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan demi keampunan dosamu. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Jemaat Tuhan, terimalah akan berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin.